kita bertemu lagi dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Tabita Diana Sayartian. Saya dari PKLU Jemaat Immanuel Lampung. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, bahkan dari hari ke hari. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan, kesehatan, bahkan berkat yang selalu Tuhan limpahkan. Malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukalah mata hati kami Tuhan, agar firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan dan pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Kejadian, pasal yang ke-19, ayat yang ke-12 sampai dengan 29, yang begini bunyinya. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan anak dan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan tidak menasihati dia. Lalu kedua orang ini menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana, kota kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Saut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah,
larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot di tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan. Ialah pembacaan kita membaca renungannya dari Sabda Bina Umat. Merdeka dianggap sepi atau dihargai. Allah akhirnya menghancurkan kota Sodom dan Gomora karena banyak keluh kesah orang tentang kota-kota tersebut. Namun sebelumnya Allah hendak menyelamatkan Lot dan keluarganya karena iman Abraham dan tindak-tindakan kebenaran yang juga dilakukan oleh Lot sendiri. Lot dan keluarganya hendak dimerdekakan Allah atas hukuman dahsyat tersebut oleh karena kasih dan anugerahnya. Pemberian kemerdekaan dari hukuman Allah bagi Lot dan keluarganya rupanya tidak ditanggapi sama oleh seluruh anggota keluarganya. Lot menanggapi dengan syukur, namun tidak demikian dengan istrinya yang akhirnya mengambil keputusan untuk menoleh ke belakang, seakan-akan ingin menyampaikan bahwa ia tidak percaya kepada peringatan Allah tersebut. Dari perikop Alkitab saat ini, kita mendapatkan pelajaran berharga, yaitu bahwa Allah memberikan kepada kita kemerdekaan atas segala bentuk ikatan yang membuat kita hancur, namun dikembalikan lagi kepada kita masing-masing. Apakah kita masih mau menganggap sepi kasih karunia Allah itu, atau kita menghargainya sehingga kita bersyukur dan mengisi kemerdekaan dengan hidup serta bertanggung jawab dalam segala hal. Demikianlah juga dalam konteks berbangsa dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita sadar bahwa kita telah diberikan kemerdekaan dari para penjajah sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita harus mengisi kemerdekaan dengan rasa syukur dan bersemangat untuk melakukan yang terbaik bagi Allah, termasuk di masa pandemi COVID-19 ini. Pandemi ini seakan-akan membatasi kita semua. Namun, kiranya kita dapat melewatinya dengan semangat gotong royong dan menghargai satu dengan yang lain. Sebagaimana Allah telah mengasihi dan memberkati kita semua, hendaklah kasih kita pun memberkati mereka yang miskin
dan yang terpinggirkan agar kembali diberdayakan. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan telah berikan pada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap diam dalam hati kami, sehingga kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Malam hari ini kami mau berdoa untuk Dewan PKLU bersama dengan programnya. Tuhan, tolong berkati setiap pengurus PKLU agar mereka selalu diberikan kesehatan sehingga mereka dapat melayani dengan penuh sukacita. Program yang sudah dicanangkan, biarlah semua itu boleh terlaksana sehingga namamu boleh dipermuliakan melalui kegiatan-kegiatan PKLU yang terlaksana. Kami juga mau berdoa untuk setiap anggota PKLU dimanapun kami berada. Berilah kami kesehatan dan iman yang teguh, sehingga selalu dapat memuliakan Tuhan melalui tutur kata maupun tindak tanduk kami seturut dengan firman yang selalu kami dengar. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa kami sedang mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, tolonglah para satgas-satgas yang menangani COVID-19 agar COVID-19 dapat teratasi dengan baik. Ya Tuhan, tolong juga Bapak Presiden dan seluruh jajarannya agar dapat menjalankan tugas dengan hikmat yang daripadamu juga. Ya Bapa, kami menyerahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga kami, memelihara kami dalam istirahat kami, dan Tuhan tolong bangunkan kami esok pagi dengan kekuatan dan kesegaran yang berasal daripada-Mu jua ya Tuhan. Ampuni tindak tanduk kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, agar kami tetap layak menjadi anak-anak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Oma Opa, Eyang Kakung, Eyang Putri, dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua. Pelayanan.